Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, mohon maaf ya atas keterlambatannya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah join Zoom tepat waktu dari jam 9. Ibu molornya lama banget nih sampai 29 menit. Karena memang hari ini kan hari terakhir untuk persiapan TKA kelas 12 ya. Jadi memang crowded sekali. Dan mungkin juga Ibu nanti mungkin hanya sebentar, nggak lama, Ibu pengabsenan, kemudian nanti mau mau bahas masih materi tentang persamaan kuadrat. Kalau misalnya kita bisa masuk ke materi rumus jumlah hasil kali, kita masuk. Tapi kalau yang terakhir kita belajar itu saya sudah ngajarin yang faktorisasi jika A-nya lebih dari 1 belum ya? Sudah mandi semua? Terakhir saya tuh ngasih tugas yang 5 soal tuh yang faktorisasi udah dikerjain sama kalian kan ya? Udah, Bu. Udah saya nilai atau belum ya? Itu belum, Bu. Belum dinilai. Oh belum. Oh, oke, belum dinilai. Berarti ntar kita evaluasi yang 5 soal itu dulu, baru setelah itu masuk ke faktorisasi jika A-nya lebih dari 1. Nah, sebelum dimulai, minta tolong sama ketua kelas untuk pimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu, silakan. Silakan semua mic dimatikan semua. Ini yang buat hari ini Iya. 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 Mulai. Baik, Ibu absen dulu. Dan Aptar mukanya tar. kayaknya suaranya Kiandra itu nggak terlalu jelas tadi ya. Tapi teman-teman semuanya dengar dan suara Ibu terdengar jelas. Oh ya, oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, saya mau cek kehadiran dulu. Untuk Aditya Fadila ada nggak? Hadir Bu, hadir. Terus Aftariansyah? Ada Bu hadir. Ini ya. Itu di bawah pohon. Alia, Kamila, Hadir, Bu. Andika Ardiansah. Awan. Mana Andika? Astiara. Andika kayaknya belum hadir ya? Hadir, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Tadi ada. Ada, Bu. Oke. Terus Aprilia Salsabila ada? Hadir, Bu. Ariel Asdawijaya. Hadir. Afista Dewa Noviani. Bu. Afista. Hadir, Ada Bu. ya. Terus Cindy Aulia. Cindy? Ada. Mana? Cindy ada. Cindy suaranya belum dibuka mic-nya, makanya nggak kedengeran. Nah, Dea Ananda. Bu. Elisiana. Elisiana ada Elisiana? Bu, ada hadir. Elsa Al-Qaida. Hadir, Bu. Ya. Fani Zulia. Dispen. Dispen apa ya? Bu. Dispen, Bu. Turnamen. Oh ya, oke. Fauzani. Fauzani ada ya? Hadir. Suaranya mana? Ya. Hadir, Bu. Firman Nur Hakim, Firman. Hadir Bu. Gaisan Rafa. Gaisan. Fahri. Gaisan belum hadir ya? Ada, Bu. Gaisan main Bu, ketiduran. Hasifah. Hasifah. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Ilham Akbar. Hadir Bu. Indah Ayudia. Intan Mutiara. Hadir, Bu. Arisa Amalia. Ridho lu lagi di bulan dong. Karisa. Oke, Karisa ada. Kiandra Arkan. Ada ya tadi Hadir, yang bikin Bu. doa. Lutfiana. Hadir, Bu. Mahwa.
Ramadhani, Hadir, Bu. M. Akso, Hadir Bu, hadir Bu. M. Fadil, M. Fadil, Fadil mana Fadil? Wah, mukanya Fadil itu belum nyala itu mic-nya Fadil. iya mic-nya berarti. Mic-nya belum nyala Fadil. Fadil mic-nya belum nyala. Aksa jangan berisik ya, Akbar. Mana Fadil, mana Fadil? Hadir Bu, HP-nya nge-lag Bu. Ya, M. Bintang, Hadir Bu. M. Fahri, M. Fahri, M. Fahri nggak ada ya? M. Ramdhani. Nggak ada, Bu. Tadi kalau M. Fahri emang nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Mana? Tidak ada. Oh iya nggak ada. Terus M. Wildan? Sakit Bu. M. Wildan kenapa? Sakit, Bu. Lagi Bu. sakit. Nasrudin? Hadir Bu. Nur Hanifah? Putri Kania? Nur Hanifah nggak ada Bu. Putri Kania? Ranti Widianti? Hadir, Bu. Rido Nifsia? Hadir Bu. Kaget Rido. Ririn Aulia? Rido lagi di bulan Bu. Lagi jadi astronot. Oke, Ririn ada ya. Sadewa? Hadir Bu. Safa Inaya? Hadir, Bu. Nur Aini? Safa Nur Aini? Hadir, Bu. Siti Maria? Hadir, Bu. Suci? Suci izin, Bu. Izin kemana ya? Umroh, Bu. Oh, Bu. Yang umroh sucinya? Iya, sucinya sama orang tuanya, Bu. Oke. Saya share screen ya. Apa, Bu? Ibu mau share screen? Oke, Bu. Yaitu alat pendeteksi gempa atau alat pendeteksi bencana. Jadi kalian hanya bertugas membeli alat dan bahannya sendiri-sendiri, kemudian merangkai alatnya nanti ketika kalian sudah masuk. Jadi proses pengerjaan alat pendeteksi gempa semuanya dikerjakan di sekolah, tidak ada yang dikerjakan di rumah. Pastikan minggu depan kelompok kalian sudah membeli alat dan bahannya dan sudah kamu bawa ke sekolah. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian untuk tugas hari ini, nanti Ibu kasih soal, kalian kerjakan, saya tunggu sampai jam 6 sore pengumpulannya. Enggak kan? Pengumpulannya saya tunggu sampai jam 6 sore. Itu tugasnya ini kayaknya dikumpulin ya? Oke, udah terlihat ya? Ya, sudah, Bu. Udah Bu. Saya mau ini dulu, mau tanya dulu dari kemarin soal 1 sampai 5 tuh ada kendala nggak ya? Coba kita ini deh, kita samain deh. Kalau yang nomor 1 berarti kamu mengerjakannya di sebelah kertas, ditulis tangan, nanti difoto. Baru kamu kirim ke email saya. Ya, proses pengumpulan. kalau nomor 1 itu kan dia soalnya mengerjakannya di selembar kertas. X pangkat 2 ditambah 10X tambah 24 ya? Itu kalian jawaban X1 sama X2 nya berapa?
kemana dan sebagainya. X1-nya min Satunya 4, 6, min 6, X2-nya min 4, Bu. Ya, betul. Jadi X1-nya min 6 sama X2-nya min 4 atau kebalik juga nggak apa-apa. Nomor 2 nggak ada kendala. Nomor 2 berapa jawabannya? Nomor 2 itu kan soalnya X pangkat 2 X1-nya 1. min plus 9X plus 9X min 10 kan? Kamu kerjakan. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jawaban kalian berapa? Jawabannya yang X1-nya 1, X2-nya min 10, Bu. Jadi itu terutama Iya, betul, yang betul. Min 10 sama 1. Terus kalau yang nomor 3, soalnya kan X pangkat 2 min 4 ya? Itu juga Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Oke. Ya, baik. berapa jawabannya kalau yang nomor 3? Jawabannya min 2 sama 2, Bu. Iya, betul, min 2 sama 2. Kalau yang nomor 4, itu soalnya kalau nggak salah X pangkat 2 min 7X plus 12. iya, plus 12. Jawabannya berapa? 3 sama 4, Bu. Iya, betul, 3 sama 4. Terus yang terakhir, itu kan min ya, min X pangkat 2. Iya, Bu. Terus itu kan kita kaliin dulu sama min. Jadi dia soalnya X pangkat 2 min 5X min 6 ya kalau nggak salah. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. jadi berapa jawabannya? 2 sama 1 Iya. min 3, Bu. Oh enggak, bukan 2 sama 3. Karena kan hasil kalinya itu harus min 6. Jumlahnya min 5. 6 sama 1, Bu. Jadi iya, jadi faktornya itu 6 sama 1. Nah, terus supaya min 5 berarti kan faktornya itu min 6 sama 1. Jadi jawabannya 6 sama min 1. Iya, Ya? Bu. Oke. Iya, Berarti Bu. untuk 5 soal yang saya kasih nggak ada masalah. Berarti kita langsung masuk ke slide yang ini. Nah, bagaimana jika nilai A lebih dari 1? Perhatikan contoh berikut. Nah, ini kita punya soal 2X pangkat 2 tambah 5X tambah 3. Nah, dari sini kita punya A-nya. Saya masih bisa pakai pensil saya sebentar. Ini kegedean ya. Ini gede banget nih. Ya dari sini kita punya A-nya sama dengan, ya Allah. Kalau ngajar pakai Zoom tuh gini nih, memang terkendala jaringan jadinya. Ya, sebentar. Oke, nah ini. Jadi ini A-nya sama dengan 2 ya. Kemudian dari sini kita punya B-nya sama dengan 5. Dan dari sini kita punya C-nya sama dengan 3. Nah, dari kemarin itu kan kita ngefaktorin kalau A-nya 1. Nah, kalau misalnya A-nya 2 atau A-nya 3 gitu ya, A-nya 4, nanti caranya ada sedikit perbedaan. Nah, langkah pertama, karena depannya ini 2X, maka yang kamu masukkan ke dalam faktor itu adalah 2X dan 2X. Itu dulu. Kemudian kamu munculkan pembagi. Jadi dibagi dengan 2. Gitu. Nah, kalau misalnya depannya 3 gimana, Bu? Nah, maka yang kamu masukkan itu nanti di faktor yang kiri 3X, yang kanan juga 3X, nanti dibaginya sama 3. Jadi menyesuaikan. Kalau misalnya depannya 5, nah dibagi sama 5 gitu. Nah, sekarang untuk mencari faktornya, kita tidak lagi hanya mencari faktor dari yang belakang nih, kan yang belakang 3 ya. Nah, kita tidak lagi mengambil faktor dari 3, tapi kita harus melibatkan A-nya tadi. Nah, tadi kan A-nya 2. Nah, 2 ini kita kalikan dulu sama 3. Gitu. Nah, 2 kalau dikali 3 itu kan hasilnya 6.
maka faktor yang kita cari adalah berapa faktor dari 6 dan yang jumlahnya itu 5 gitu. Nah, kalau 6 itu kan perkaliannya Ya, bisa sama 1 sama 6, bisa 2 sama 3 kan? Nah, tapi kalau yang menghasilkan 5 itu adalah 2 dan Iya. 3. 1 sama 6 nggak mungkin. Gitu. Jadi, yang kita masukkan ke dalam faktor adalah yang pertama plus 2, yang kedua adalah plus 3. Nah, udah masuk ke sini, kan kita punya pembagi tuh, pembaginya 2. Nah, kita harus memilih faktor yang dua-duanya bisa bagi 2. Nah, kalau yang dua-duanya bisa bagi 2, itu kan yang kiri. Karena kalau yang kanan, itu kan 2X tambah 3. 3 itu nggak mungkin bisa bagi 2. Nah, jadi yang kita bagi 2 adalah faktor yang kiri. 2X kita bagi 2 hasilnya tinggal X. 2 kita bagi 2 hasilnya tinggal 1. Nah, sedangkan yang 2X tambah 3 karena nggak kita bagi, jadi hasilnya tetap seperti itu, tetap kita tulis 2X tambah 3 gitu. Ya, itu untuk yang A-nya lebih dari 2. Mungkin saya kasih satu contoh lagi aja supaya kamu ada lebih paham. Misalnya saya punya contohnya depannya 3 nih ya. 3X pangkat 2 dikurang X, kemudian dikurang 6, itu sama, dari kurang 6. Dikurang 2. Dikurang 2 sama dengan 0. Ya. Nah, coba kalau misalnya yang mau kita faktorkan adalah 3X pangkat 2 dikurang X dikurang 2, maka kita tentukan dulu A-nya itu kan 3. B-nya kan 1. Ya, terus C-nya itu kan min 2. Maka kita buat dulu faktornya. Karena depannya itu 3X, maka di sini kita isi dengan 3X. Yang sebelah sini juga kita isi dengan 3X. Nah, pembaginya itu juga dibagi 3 gitu. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua, kita kalikan dulu 3 sama si min 2 ini. Nah, kalau misalnya 3 kita kalikan sama min 2, itu kan hasilnya min 6 ya. Kemudian kita lihat di sini B-nya itu kan, B-nya bukan 1 min 1 ya. Nah, B-nya itu kan min 1. Jadi kita harus cari sekarang yang faktornya min 6 dan hasil jumlahnya min 1. Nah, bilangan berapa tuh yang hasil kalinya min 6 dan ketika dijumlah hasilnya min 1? 4. Min 1 sama 5. Ada yang bilang min 1 sama 5. Coba kita pastiin ya. Kalau misalnya 1 kita kaliin sama 5, hasilnya jadi 6 nggak? Enggak kan? Iya, jadi bukan 1 dan 5. Enggak. Yang hasil kalinya 6 berapa? 1 sama 6. Iya. Berarti 1 sama 6. Tapi sekarang kita coba cek lagi. Apakah kalau kita jumlahin min 1 sama 6 itu hasilnya min 1? Ya, Bu. Enggak kan? tidak. Berarti pasangannya bukan 1 dan 6. Karena kalau 1 dan 6 itu kalau kita cari selisihnya 5, kalau kita cari jumlahnya 7. Ganti jadi bukan min 1 dan 6. Lalu berapa? Min 2 dan 3, Bu. Min 2 sama 3. Coba kita cek ya. Min 2 dikali 3 hasilnya min 6. Kalau min 2 ditambah sama 3 hasilnya min 1 nggak? Enggak, Bu. Enggak.
positif 1. Jadi kalau Waduh, misalnya salah. jumlahnya supaya min 1, maka yang min bukan 2. Ya enggak? Tiga. Tiga ya, Bu? Iya. Tiga, Bu, berarti. Yang 2-nya positif, tapi yang 3-nya negatif. Nah, kalau sudah kita pastikan ya hasil kalinya min 6 dan jumlahnya min 1, baru kita masukkan ke sini. Yang 1 plus 2, yang satunya min 3. Nah, sekarang kita mau ngebagi sama 3. Nah, yang mana yang akan kita bagi dengan 3? Yang faktor kiri atau faktor yang kanan? Faktor kanan dulu, Bu. Kalau yang kanan, kita punya 3x tambah 2. Apakah 2 bisa bagi 3? Tidak. Nggak bisa. Jadi yang kita bagi sama 3 yang kanan, yaitu yang 3x sama 3. Nah, masing-masing ini kalau kita bagi sama 3, 3x dibagi 3 tinggalnya sisanya tinggal x. Terus 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, sedangkan yang sebelah kiri kan nggak kita apa-apain, jadi tetap 3x tambah 2. Gitu. Nah, ini adalah faktornya. Dari 3x pangkat 2 min x min 2 sama dengan 0. Kira-kira bisa dipahami nggak? Ya, bisa, Bu. Nah, kalau misalnya kita mau menyelesaikan persamaan kuadrat ini, berarti kan di sini kita harus bikin dia sama dengan 0 ya. Kita pisahin faktor yang kiri sama faktor yang kanan. Kalau yang kiri itu kita punya sebentar, ini Lola ya, please. Tiga x ditambah 2 sama dengan 0. Atau x min 1 sama dengan 0. Nah, untuk faktor yang sebelah kiri ini kan dia masih 3x. Ya, kita tulis 3x aja dulu. Nah, langsung sama dengan si plus 2 ini kita pindah ke ruas kanan. Berarti jadi 0 dikurang sama 2. Nah, di sini masih 3x dulu. Sama dengan 0 dikurang 2, hasilnya kan min 2. Nah, baru kita tulis x-nya aja. X-nya aja sama dengan min 2, kita bagi sama 3. Udah, jadi hasilnya min 2/3 gitu. Nah, sedangkan yang faktor sebelah kanan, itu kan x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0. Nah, ini min 1-nya pindah ke kanan jadi plus 1. Tadi juga plus 2 pindah ke kanan jadi min 2 ya. Dah, jadi x-nya sama dengan 0 ditambah 1, hasilnya 1. 3. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang A-nya lebih dari 1 memang Bu, pasti salah berarti satunya dia itu min 2 nggak bisa pecahan. dibagi 3 ya, Bu? Iya, untuk nyari X-nya itu min 2 dibagi sama 3 dulu. Tapi kalau yang sebelah kanan, karena dia cuman X, ya udah langsung. Tapi kalau dia masih 3, dari X-nya aja. Jadi harus dibagi dulu gitu. Oke, bisa dimengerti nggak? Bisa, Bu. Ya, Bu, bisa, Bu. Nah, saya mau nanti kalian di rumah itu nambahin ya. Kan tadi udah ngerjain 5 tuh. Untuk yang nomor 2 ini, itu jadi soal nomor 6. Dan yang nomor 3 ini, itu jadi soal nomor 7. Nah, cuman kalau yang nomor 3 ini, itu kan dia bentuknya masih belum seperti bentuk umum persamaan kuadrat ya. Jadi belum seperti ini. Belum seperti AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi kita harus rubah dulu 3x pangkat 2 ditambah 8x sama dengan 3-nya menjadi bentuk umum. Berarti nanti harus ada yang kamu pindahin dulu nih. 3-nya kamu pindahkan dulu ke ruas kiri. Kalau 3 pindah ke ruas kiri, tandanya jadi gimana? Positif. Tadinya kan positif, karena dia pindah ke ruas kiri, berarti tandanya jadi
Negatif. Iya. Maka yang nomor 3 ini dia itu menjadi 3x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, itu yang kamu faktorkan gitu. Ya. Terus itu tambahan nomor 6 dan 7. Kita ke slide selanjutnya. Itu ada rumus ABC. Sebenarnya menyelesaikan persamaan kuadrat itu tidak harus dengan faktorisasi, bisa juga pakai cara lain, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Cuman saya kayaknya nggak ngajarin ini karena kayaknya langkahnya malah terlalu ribet dan panjang, jadi kita pakai cara yang praktis aja. Nah, cuman opsi terakhir ya, kalau misalnya kita nggak bisa ngerjain pakai cara faktorisasi, maka kita pakai rumus ABC. Tuh. Jadi memang ada beberapa persamaan kuadrat yang tidak bisa diselesaikan pakai cara faktorisasi. Mentok gitu, kayak nyari yang faktornya ini nggak ketemu, nyari yang jumlahnya ini juga nggak ketemu gitu. Nah, kalau seperti itu, maka kamu bisa pakai rumus ABC. Nah, untuk rumus ABC ini memang rumusnya agak panjang ya. Dan pastinya jadinya prosesnya lebih panjang lagi ngerjainnya, makanya memang rumus ABC ini nggak disarankan di langkah pertama. Langkah pertama mah udah faktorisasi aja gitu. Nah, untuk rumus ABC ini kita menggunakan nilai A, B, dan C-nya yang kita masukkan ke dalam rumus gitu. Nah, kita akan pakai soal yang tadi untuk ngebandingin baik pakai rumus faktorisasi maupun rumus ABC itu hasilnya sama aja. Ya, jadi tadi kita udah pakai soal yang ini saya pakai untuk comparing rumus ABC ya. Nah, rumus ABC itu adalah min B plus min akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dibagi dengan 2 dikali A. Nah, ini rumusnya memang sepanjang ini, dan kalau kita misalnya mau pakai soal yang tadi, yaitu 3x pangkat 2 min x min 2 sama dengan 0, maka langkah pertama kita tentukan dulu masing-masing A, B, dan C-nya. Nah, A-nya itu adalah 3, B-nya itu B-nya itu adalah min 1. Kadang anak-anak suka nggak teliti nih, cuman ngambil satunya aja padahal minnya itu ikut sama dia gitu. Kemudian sini C-nya adalah min 2. Dari sini kita masukkan ke rumus ABC-nya. Pertama rumusnya itu kan min B. Min, karena B-nya min 1, maka di sini jadi double min ya. Terus plus minus akar. Suaranya hilang. Nah, di dalam akar itu kan ada B, maka kita masukkan lagi min 1 pangkat 2. Bu, suaranya hilang, Bu. Dikali A, A-nya kita masukkan 3. Dikali C, C-nya kita masukkan min 2. Lalu dibagi 2 dikali A, A-nya itu kita ganti dengan 3. Nah, saya pernah bilang ya bahwa mengerjakan operasi pengurangan. Nah, di sini ada operasi kurang sama kali, jadi kamu harus mengerjakan dulu yang perkalian gitu. Pertama untuk yang depannya ini yang ketemu min langsung aja jadi 1 karena kan ini dikali min plus. Kemudian hasil dari min 1 pangkat 2 itu kan lalu dikurangi. Nah, lalu kita kalikan dulu 4 kali 3 kali min 2. Berapa hasilnya 4 kali 3 kali min 2? Empat kali 3 berapa? 12 dikali min 2
min 24. Ya, min 24. Maka di sini kita tulis min 24. Dibagi, nah 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Nah, karena di sini kita harus ngitung dulu min sama min itu kan jadi plus ya. 1 tambah 24. Ini kita jumlahin dari 1 plus minus akar dari 24 tambah 1 25 ya. Kemudian masih harus dibagi dengan 6. Nah, lanjut ke sini. Jadi sama dengan 1 plus minus akar dari 25 adalah 5. Karena kan 5 kali 5, 25. Masih harus dibagi dengan 6. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita pisahin X1 dan X2-nya. Anak-anak Indonesia Raya. Jadi pandu. Tolong berdiri dong, Aksa. Aksa mau tunggu. Ya, lupa. Lanjut sedikit lagi. Nah, jadi kalau udah lepas gitu ya akarnya, kita tinggal pisahin. Untuk yang X1 itu yang plus yang kita ambil. Jadi 1 tambah 5 bagi 6. Sedangkan yang X2-nya itu ambil yang minnya. 1 dikurang 5 dibagi 6. Nah, hasil dari 1 tambah 5 itu kan 6 ya. Kemudian 6 dibagi 6 itu kan 1. Sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Sedangkan untuk yang X2 itu 1 dikurang 5 karena hasilnya negatif 4. Negatif 4 dibagi 6 itu kan nggak bisa, tapi bisa kita perkecil. Kalau masing-masing kita bagi 2, hasilnya jadi min 2/3. Sama nggak dengan hasil tadi? Sama. Yang kita pakai cara faktorisasi hasilnya juga adalah 1 dan min 2/3. Gitu. Ya, jadi kita udah comparing dengan rumus ABC pun hasilnya sama dan ini sebetulnya jadi pilihan.
Tapi memang kalau untuk langkah awal sih sebaiknya faktorisasi dulu karena dia lebih cepat gitu ya dalam perhitungan juga. Nah, kemudian rumus ABC ini ya sebetulnya latihannya tuh ada di yang slide nomor 13 ya. Nomor 2 ini nanti jadi nomor 8 gitu. Ya, jadi untuk penugasannya ada 3 tuh tambahannya yang pakai faktorisasi jika A-nya lebih dari 1-2 soal yang tadi ya, yang ini. Kemudian yang rumus ABC nanti biar kalian juga tetap nyoba itu adalah yang nomor 2 jadi nomor 8 gitu ya anak-anak ya. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi atau penugasan, silakan. Apa ya? Ada nggak? Iya, Bu. Saya ke sini deh. Ibu. Yang ini. Ya. Tidak, Bu. Ibu. Kok itu bisa jadi min 2/3 sih, Bu? Karena diperkecil masing-masing bagi 2. Belum besar-besar. Yang dari min 4/6 kayak di kan? rasionalan ya, Bu? Bukan di rasionalin sih sebenarnya. Jadi kita sederhanakan hasil akhirnya. Kalau 4/6 itu kan masih besar. Nah, kalau 4/6 itu kan masih bisa kita sederhanakan dengan cara masing-masing kita bagi sama 2. Jadi 4 bagi 2 hasilnya 2, 3 dibagi 2 hasilnya 3. Gimana? Paham ya? Oke, jelas Ibu. Pasti Ibu. Oke, Paham. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada, kayaknya Ibu cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Nanti ini paretan ini akan Ibu kirim ke Kiandra biar nanti kamu punya catatan di rumah. Nanti saya kirim, nanti kalau share ya Kiandra ya. Ini saya stop share aja kalau gitu. Oke, Bu. Oke, paling terakhir kita bisa akhiri dengan berdoa kembali sama saya seperti biasa ya butuh dokumentasi jadi harus di foto. Kalau yang belum on cam mungkin bisa on cam lagi kamera. Semuanya on cam Cipung mukanya. Nah, Bu. Jangan berisik. Itu foto siapa? Oke. Teman-teman Cuman semuanya ini ternyata dong. ada 2 Kerjasama. halaman. Diam. teman-teman. Diam. Yang halaman pertama ini yang belum muncul Sadewa, Nur Hanifah, Tiara, Diam. Alia, Salva. Ini emang bergeser terus ya. Wakso mukanya slow, Wakso. Saya Bu. Cipung jangan berisik, Cipung. Berisik. Coba ini Diam. saya print screen 1, 2, 3. Cipung jangan berisik. Cipung. Itu Jidat mau di landasan roket atau gimana tuh? Diam. Batu. Diem. Gaisan. Diam. Itu jenong. Diam. Diem dong, respectnya mana, respect. Lapangan bola. Diam. Woi, diam woi. Screennya belum muncul nih. Semuanya kerjasamanya dong. Kaisaan. Kerjasamanya. Screen. Tua, jangan ngomong. Diam. Agak lama ya, saya ini aja deh capture dari sini deh. Tua itu jenong kelihatan. Diam. Parah banget. Diem lu. Ada guru. Diam apa diam? Fisik. Si Ipe
Apain sih? Kan gua nanti ke sono slow aja.